Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Paujiah dari program studi bimbingan konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi dengan NIM 170102026. Di sini saya akan memaparkan mengenai skripsi saya dengan judul Layanan Konseling Kelompok Online dengan Teknik Modeling terhadap Efikasi Diri Akademik Siswa. Skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya pendapat Bandura pada tahun 1997, yaitu rendahnya efikasi diri akademik dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kecemasan serta perilaku menghindar peserta didik dari aktivitas sosial maupun menghindar dari kegiatan belajar. Yang kedua, latar belakang penelitian ini dikarenakan kita menghadapi pandemi, maka pembelajaran jarak jauh pun harus dilakukan, dan hal itu menuntut siswa agar berperan aktif dan mandiri dalam belajar mengajar, dan mereka ini dituntut untuk memiliki efikasi diri akademik untuk menyelesaikan tugas akademik mereka. Yang terakhirnya, penggunaan latar belakang penggunaan konseling kelompok dalam penelitian ini yaitu pendapat Bandura dalam Lesi Lolo tahun 2018, yaitu konseling kelompok dengan teknik modeling, yaitu teknik yang bersumber dari pengalaman orang lain, merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam penanganan masalah efikasi diri akademik. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui implementasi layanan konseling kelompok berbasis online dengan teknik modeling untuk siswa yang memiliki efikasi diri akademik yang rendah. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana respon siswa saat menerima layanan konseling kelompok berbasis online dengan teknik modeling tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh peserta didik ketika dilaksanakan layanan konseling kelompok berbasis online tersebut. Yang keempat, mengetahui hambatan yang dialami oleh guru ketika pelaksanaan layanan konseling kelompok berbasis online dengan teknik modeling tersebut. Nah, materi-materi yang dibahas dalam skripsi ini diantaranya yaitu efikasi diri akademik, konseling kelompok, serta teknik modeling. Yang pertama, materi mengenai efikasi diri akademik. Efikasi diri akademik menurut Bandura tahun 1997 yaitu merupakan hasil dari proses kognitif atau berpikir berupa keputusan, harapan, dan keyakinan tentang sejauh mana individu dapat menyelesaikan atau melakukan tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Menurut Bandura juga ada ada 4 hal yang dapat membentuk efikasi diri ini. Yang pertama, pengalaman berhasil atau gagalnya seseorang. Misalnya seseorang itu berhasil dalam menyelesaikan matematika namun gagal dalam bahasa Indonesia, maka efikasi diri akademiknya akan tinggi ketika mengerjakan matematika namun akan rendah dalam mengerjakan bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya. Yang keduanya, pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang sama. Misalnya, seseorang itu bisa bernyanyi, misalnya. Kita juga bisa bernyanyi. Nah, ketika dia mempelajari pelajaran seni, dia itu berhasil, maka efikasi diri akademik kita cenderung naik karena melihat keberhasilan mereka. Namun sebaliknya, jika dia bisa bernyanyi, kita bisa bernyanyi, namun dia gagal, maka kita pun efikasi dirinya akan rendah. Yang ketiganya, pengalaman orang lain. Nah, pengalaman orang lain ini bisa berasal dari saran, pesan, atau dari nasihat orang yang berhasil. Misalnya dia memberikan saran kepada kita bahwa ia berhasil dan lain-lain, maka efikasi diri kita akan naik. Begitupun sebaliknya, kalau dia memberikan pesan atau ketika dia mengalami kegagalan, maka itu akan mempengaruhi efikasi diri akademik kita. Yang terakhir, yang keempat itu bagaimana kondisi fisiologis kita itu juga menyebabkan naik atau turunnya efikasi diri akademik. Misalnya keadaan fisik ataupun keadaan kesehatan juga bisa mempengaruhi tingkat efikasi diri akademik. Selanjutnya ada beberapa dimensi dalam efikasi diri ini. Yang pertama yaitu dimensi level atau kesulitan, di mana ketika peserta didik mengalami kesulitan, maka
maka dia cenderung menghindar dari tugas tersebut. Sebaliknya, ketika level ini tingkat kesulitannya rendah, maka biasanya peserta didik dapat menghadapinya atau menyelesaikannya sampai tuntas. Yang keduanya, dimensi kekuatan, di mana dimensi kekuatan ini dapat mendorong individu untuk menyelesaikan atau konsisten pada tujuan yang ingin dia capai. Sebaliknya, ketika kekuatannya lemah, maka individu atau peserta didik ini dapat mudah digoyahkan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiganya, dimensi generalisasi, yaitu berpatokan pada beberapa bidang atau satu bidang saja. Misalnya tadi, apakah dia bisa menyelesaikan matematika atau bahasa Indonesia misalnya, dia ini hanya fokus di satu bidang, maka tidak dia cenderung efikasi dirinya itu rendah di bidang lain. Selanjutnya yaitu konseling kelompok, yaitu berupa usaha yang dilakukan oleh konselor yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan guna untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dengan dinamika kelompok. Tujuan yang bersifat penyembuhan untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi peserta didik. Tujuan konseling ini diantaranya membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal, khususnya untuk peserta didik. Selanjutnya, untuk membantu membangkitkan motivasi untuk mengerahkan potensi yang dimilikinya, diantaranya untuk meningkatkan efikasi diri ini. Selanjutnya, untuk menciptakan dinamika sosial, karena tadi berlatar belakang efikasi diri ini dapat menyebabkan dia menghindar dari aktivitas sosial maupun belajar. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial, karena konseling kelompok ini dapat dibangun jika ada komunikasi yang baik di dalam kegiatan tersebut. Konseling kelompok ini dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, tahap awal, yaitu pembentukan, tahap transisi, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal ini yaitu tahap pembentukan, di mana untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap kegiatan yang dilakukan, meliputi misalnya penjelasan dan lain-lain atau perkenalan. Yang keduanya, tahap peralihan atau transisi, yaitu peserta didik ini menyusun rencana atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahap inti atau tahap kegiatan, di mana kegiatan ini diberikan. Yang terakhir, tahap akhir, yaitu mulai mencoba melakukan perubahan tingkah laku maupun evaluasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teknik modeling. Teknik modeling ini termasuk terhadap konseling behavioral, yaitu untuk bertujuan mempelajari tingkah laku baru dengan mengamati model yang memiliki keterampilan yang dimiliki oleh sang model tersebut, yang berperan sebagai rangsangan bagi pikiran, sikap, dan perubahan tingkah laku. Dalam modeling ini, peserta didik mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku yang dapat dijadikan model oleh konseling. Model perilaku adaptif dalam bentuk bisa rekaman, pengajaran, video, film, atau biografi seseorang. Peniruan model peserta didik ini bisa langsung atau tidak langsung atau secara spontan, misalnya menirukan suara walaupun tidak mirip, menirukan suara penyanyi yang ia sukai. Selanjutnya misalnya meniru gaya bicara atau gaya suara tertawa. Peniruan model bisa dengan sikap ataupun bisa juga meniru melukis atau menulis seseorang. Dalam penelitian ini saya menggunakan salah satu wanita luar biasa, yaitu Najwa Shihab, untuk menjadikan model dalam meningkatkan efikasi diri akademik siswa. Kebetulan peserta didik yang saya teliti adalah beberapa orang perempuan yang memiliki peserta didik wanita yang memiliki efikasi diri akademik rendah.
Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini dengan populasi sebanyak 30 orang dan mengambil sampel 5 orang dengan kategori efikasi diri akademik rendah. Instrumen penelitiannya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan proses pengecekan datanya dengan triangulasi, yaitu penggabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu yang pertama, implementasi layanan konseling kelompok menghasilkan 6 pertemuan. Yang pertama, di pertemuan pertama siswa ini masih kurang antusias dalam kegiatan karena masih baru akan kegiatan yang dilakukan. Dan pertemuan kedua dan ketiga, peserta didik mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai efikasi diri akademik mereka masing-masing. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya siswa mulai mengerti kiat-kiat meningkatkan efikasi diri akademik, karena dalam pertemuan keempat ini diberikan materi mengenai kiat-kiat untuk meningkatkan efikasi diri akademik. Selanjutnya, di pertemuan 5, peserta didik memahami tujuan kegiatan melalui pemberian model, karena di pertemuan 5 ini diberikan model yaitu Najwa Shihab untuk meningkatkan efikasi diri akademik mereka. Selanjutnya, di terakhir, siswa ini alhamdulillah mulai berani mengembangkan keberaniannya mengungkapkan pendapatnya, dan mereka alhamdulillah mengemukakan tentang efikasi diri akademik mereka masing-masing. Di kendala-kendala yang dialami saat layanan konseling ini diantaranya yaitu terkendala jaringan dan perangkat yang digunakan, karena bervariasi dan mayoritas berada di perkampungan yang jaringannya agak kurang baik, serta susahnya untuk mengatur waktu karena berbentrok dengan kegiatan masing-masing. Serta kendala yang dialami oleh guru BK juga sama, yaitu terkendalanya jaringan dan perangkat. Namun guru juga mengemukakan bahwa lambatnya respon siswa karena mungkin tadi terbentur oleh susahnya mengatur waktu. Kesimpulannya, implementasi penggunaan konseling kelompok dengan teknik modeling ini yaitu peserta didik memberikan respon yang positif serta adanya perubahan sikap berupa efikasi diri akademik siswa yang mulai meningkat atau mulai naik karena telah menyaksikan modeling dengan Najwa Shihab tersebut. Dan terjadi beberapa kendala dan respon peserta didik juga baik walaupun terkendala waktu dan jaringan. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.